Baik, baik teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video saya. Pernahkah teman-teman melihat ada sebuah fenomena di mana ketika ada seseorang memposting sebuah postingan, entah itu foto, gambar, entah itu foto, video, ataupun hanya sebatas kalimat, kemudian ada seseorang yang mereact love story tersebut. Sebagian besar, tidak semua, tetapi sebagian besar orang ini akan merasa bahwa ia disukai oleh orang tersebut. Jadi pihak pertama yang memposting sebuah postingan, ketika ia mendapatkan love story dari pihak kedua, ia akan merasa bahwa pihak kedua menyukainya. Padahal tidak sesederhana itu dong. Nah, mungkin contoh lain. Ketika ada seorang pria, ini biasanya pelakunya seorang pria. Ada seorang pria yang memakai hoodie, ditutup dengan tudung kepalanya, memakai masker Tokyo Ghoul. Ia berjalan di antara kerumunan orang-orang dan ia merasa bahwa ia adalah seorang pria sejati, seorang main character yang terselubung, yang tersembunyi. Padahal aslinya ya sebatas manusia biasa. Ia merasa seseorang yang sangat penting. Padahal aslinya ya juga tidak seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa manusia seringkali ia merasa bahwa saya adalah seseorang yang penting, saya adalah pusat perhatian, saya adalah tokoh panutan, dan lain sebagainya. Kalau saya pikir-pikir, manusia adalah salah satu spesies yang cukup unik sebenarnya. Kita adalah salah satu spesies yang cukup unik, yaitu adalah manusia mampu menciptakan sebuah istana di awan-awan ilusi. Kita bisa merasa menjadi seorang raja, seorang penguasa di tengah-tengah sebuah pesta. Padahal sejatinya adalah kita hanyalah seorang tukang foto yang duduk di pojokan menunggu seseorang untuk meminta bantuan kita. Kita selalu mempunyai bawaan untuk mencari validasi dan membawa sebuah narasi bahwa kita adalah seseorang yang signifikan, seseorang yang penting. Di antara banyaknya orang, kita adalah seseorang yang signifikan, kita adalah seseorang yang penting. Kita memvalidasikan diri kita, membangun sebuah narasi bahwa kita adalah seseorang yang penting. Otak kita terhubung untuk mencari sebuah pola dan makna, meskipun itu adalah sesuatu yang sangat random. Seperti tadi ketika ada seseorang yang pihak pertama mendapatkan reaksi love story dari pihak kedua, ia akan langsung memutuskan bahwa pihak kedua menyukai saya, dia pasti menyukai saya. Padahal sebetulnya ya tidak sepenuhnya benar. Sebagian besar seorang pihak kedua menyukai story kita adalah karena ia relate dengan postingan yang kita posting, atau setidaknya menyukai postingannya, tidak menyukai orangnya. Dan kita selalu menafsirkan sesuatu secara berlebihan, dan pada akhirnya akan membuat kita menjadi paranoid pada hal-hal yang sebenarnya ya tidak ada artinya. Misalnya ketika kita melakukan tugas kita dengan baik, kemudian bos memuji pekerjaan kita, biasanya kebanyakan orang akan menganggap bahwa saya akan naik jabatan, saya akan dipromosikan. Sebenarnya ya si bos cuma sebatas memuji pekerjaan kita. Dan sebenarnya semua orang juga memikirkan hidupnya sendiri. Kita hanya sebatas NPC, sebatas peran pendukung, sebatas figuran di dalam game hidup orang lain. Kita memang tidak begitu berarti bagi orang-orang yang nge-like story kita, yang meng-share story kita, atau sebatas memperhatikan kita di tengah-tengah kerumunan. Kita mungkin tidak berarti bagi orang-orang itu. Tetapi bagi orang lain yang mungkin saja ia tidak pernah mereact love story kita, tidak pernah nge-like postingan kita, tapi orang ini selalu memperhatikan kehidupan kita. Misalnya adalah seorang ibu yang memperhatikan status galau anaknya. Seorang ibu tidak akan mereact love story. Yang pasti ada, tetapi tidak semua.
Tidak semua ibu akan meriak love story kita, meriak love story galau kita. Tetapi yang pasti adalah seorang ibu akan selalu mendoakan anaknya dimanapun dan kapanpun itu. Atau contoh lain, seorang teman tidak akan pernah meriak love story kita. Ia akan langsung mendatangi kita dan berkata, "Hei, pinjam uang, pinjam uang, pinjam uang." Jadi, orang-orang yang benar-benar menganggap kita adalah seseorang yang penting, biasanya tidak perlu menunjukkan tanda-tanda dramatis. Mereka akan selalu ada, bahkan ketika kita menganggap diri kita tidak penting. Jadi, kesimpulannya adalah, apakah kita adalah orang yang penting? Iya, kita adalah orang-orang penting bagi orang-orang yang kenal dengan kita, bagi orang-orang yang mengenal kita dengan baik, dan sisanya adalah sebatas orang lewat. Semua kalimat yang saya ucapkan adalah terjadi dengan apa yang saya alami. Saya merasa bahwa saya adalah orang yang penting, saya adalah pusat perhatian, padahal adalah tidak sama sekali. Semuanya keliru. Saya hanyalah manusia biasa, pengangguran, dan tidak jelas. Sekian, terima kasih teman-teman semuanya, dan sampai jumpa. Kemudian setelah ia memposting video tersebut, pernahkah kalian melihat ada seorang pria, apapun ia langsung menyimpulkan